Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Aryo ingin membawakan sebuah karya buatan penyair yang bernama Perisandi Huese yang berjudul Mata Luka Sengkon Karta. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apakah itu Sengkon Karta. Baik, awalnya penulis mengira nama ini adalah sebuah istilah Jawa yang entah artinya apa. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata Sengkon Karta bukan satu kesatuan nama, melainkan nama dari dua orang, yaitu Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta adalah dua orang petani yang berdomisili di desa Bojongsari di Bekasi. Mereka memiliki hidup layaknya petani sederhana dan biasa saja, menambah benih, kemarau, hujan, sampai sawah menguning. Merasa untung ya walaupun sedikit-sedikit, tapi kadang banyak pula letihnya. Setidaknya semuanya berjalan biasa saja, tanpa terjadi hal apapun, sampai suatu saat pasangan suami istri Sulaiman, penjaga warung kecil, dan Siti Haya dibunuh dan dirampok pada tahun 1974 di desa yang sama dengan Sengkon Karta di Bojongsari. Sengkon dan Karta tertuduh atas peristiwa tersebut. Namun, Sengkon menjadi pihak yang tertuduh karena menurut telaah dan pencarian penulis, sesaat sebelum Sulaiman wafat, dia membisikkan sebuah nama Sengkon kepada orang-orang yang membawanya ke rumah sakit. Maka dari itu juga bersamanya nama Karta dituduh kemudian. Dan disinilah bagaimana ceritanya berawal, atau kejadian ini berawal. Saya akan membawakan puisinya berjudul Mata Luka Sengkon Karta. Mata luka Sengkon Karta, serupa Mas Kumamba, ubuh mengantarkan ujangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Ubuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila. Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI, wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun, bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai godor, di mulut dor, di kepala, diikat tali, dikafani, di karung. Penguasa punya tahta yang tak ada. Bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka. Di dada, di punggung, di batu yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat.
Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini. Bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petrolok menyala. Teriakan tegas, saudara Sengkon. Saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3. Secepatnya aku bisa melihat keluar dari luar rumah. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah-sumpah. Anjing, meram, babi, tai sampah dari warga-warga sekitar. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacungkan-acungkan ke arahku serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan. Biar pengadilan yang memutuskan penghukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut raja selurupan dan kepalaku ditodong senjata laras panjang mendekati puluhan ABRI dan polisi. Polisi, warga semuanya ikut-ikutan menodongi kepada kepalaku. Dar, terdengar suara tembakan di kerumunan. Darah, becek tanah terdengar dari kejauhan, dari kerumunan. Aku terkapar di tanah, seorang ABRI menggusurku. Dari sekian banyak darah dan becek tanah bercampur di rubuh, aku dilemparkan di atas bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak sadar. Salang kejadian sesosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bak mobil. Ku perhatikan wajah yang penuh luka, yaitu Karta. Kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Sengkon dan Karta. Terima kasih. Saya Aryo, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak bisa dimengerti dan sulit diartikan dan